Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Semoga Allah merahmati kita semua, amin. Ikhwah yang Allah muliakan, kita akan lanjutkan sampai qabla zuhur insyaallah. Dan kita masih di awal ya. Materi berikutnya masih tentang isti'adzah, basmalah dan awal surat. Halaman ke-15. Cara menyambung dua surat. Antum siapkan mushafnya ya. Siapkan Al-Quran. Karena ini penting sekali supaya kita bisa membaca dengan benar dan tepat. Untuk yang kedua ini, cara menyambung dua surat. Ketika seseorang membaca Al-Quran hingga selesai membaca satu surat, kemudian berkeinginan untuk menyambung bacaannya dengan surat berikutnya atau dengan surat yang lain, maka hal itu diperbolehkan. Bukan diperbolehkan saja, malah dianjurkan supaya nambah pahala banyak ya. Taib. Untuk menyambung bacaan satu surat ke surat yang lain, kan di tengah-tengahnya ada basmalah kan, ada bismillahirrahmanirrahim. Itu juga ada aturannya, ada adabnya, ada kaidahnya yang harus kita perhatikan. Ada 3 macam cara yang benar, dan ada yang satu salah, keliru. Kita ingin tahu yang benarnya supaya kita tidak melakukan kekeliruan dalam baca Quran. Yang pertama, dipisah semua. Dan cara ini lebih utama ya. Kemudian yang kedua, menyambung basmalah dengan awal surat. Yang ketiga, disambung semua. Adapun cara sambung yang salah, itu menyambung akhir surat dengan basmalah, kemudian waqaf, berhenti. Sekali lagi, menyambung akhir surat dengan basmalah, kemudian berhenti. Setelah itu kita baca ayat, baca surat berikutnya. Kenapa salah, kenapa keliru? Karena akan dikesankan bahwa basmalah itu akhir dari surat. Kesannya basmalah akhir dari apa? Surat. Oleh karena itu, ini sebuah kekeliruan. Dan ini tidak boleh dilakukan karena kesalahan. Baik. Kita akan praktek supaya lebih bisa memahami dari apa yang kita bahas. Dipisah semua. Kita baca akhir surat, berhenti, kemudian ambil nafas, kemudian baca basmalah, berhenti, ngambil nafas, dan surat berikutnya. Taib. Contohnya, wa min syarri hasidin idza hasad. Berhenti, ngambil nafas. Kemudian baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti, ngambil nafas. Kemudian baca awal surat. Ini surat apa awal ini? Surat An-Nas ya. Qul a'udzu birabbin nas. Itu. Ini cara yang pertama, dan ini lebih utama dan lebih enak, apalagi untuk orang tua yang nafasnya sudah pendek. Baik, baca sama-sama, silakan. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Lagi. Wa min syarri hasidin idza hasad. Terus
Wa min Qul a'udzu birabbin nas. Baik, cara yang kedua, nyambung basmalah dengan awal surat. Jadi akhir surat berhenti, tarik nafas, ya. Coba baca. Wa min syarri hasidin idza hasad. Berhenti, tarik nafas. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Sekarang nyambung semua. Ingat apa? Dua hal. Satu, perhatikan harokat akhir. Yang kedua, nafas. Siap-siap nafasnya ya. Ayo, baca. Wa min syarri hasidin idza hasada bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Itu dia ya. Baik, sekarang prakteknya yang nomor 3 saja. Kalau 1, 2 gampang. Ya. Siapa yang bisa? Yang nyoba maksudnya, bukan bisa, yang nyoba. Insya Allah bisa semua. Yang mau baca, boleh akhwat, boleh ikhwan. Kenapa? Oh, Masya Allah. Silakan. Ya, fadal. Ada mic-nya? Mic-nya akhi kasih. Ya, kasih ke beliau. Mas Mukal Karim ya akhi. Hamka. Tafadhal akh Hamka. Habis akh Hamka, akhwat ya. Ya. Wa min syarri hasidin idza hasada bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas. Wa min syarri hasidin idza hasada bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Subhanallah. Alhamdulillah ya. Lancar. Akhwat sekarang. Silakan. Ya. Panitia akhwat silahkan dibantu peserta yang ingin membaca. Ya, silakan. Wa min syarri hasidin idza hasada bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Masya Allah, bagus. Barakallahu fiik. Taib. Perhatikan yang ketiga, cara menyambung yang salah. Di sini contohkan akhir surat Al-Falaq kemudian disambung basmalah. Terus berhenti, ini keliru. Wa min syarri hasidin idza hasada bismillahirrahmanirrahim. Berhenti, salah. Harus dilanjut ya. Baik, kemudian baca qul a'udzu birabbin nas, ini keliru, ini jangan dilakukan. Nah, sekarang kita praktek 3 surat saja. Antum buka mushafnya. Buka mushaf. Kita ambil juz amma saja ya. Kita ambil juz amma. Taib. Dari surat akhir surat Abasa, awal surat At-Takwir. Atau sebentar, jangan ini. Iya, akhir surat Abasa dulu. Akhir surat Abasa, awal surat At-Takwir. Disambung ya. Siapa yang mau nyoba?
Siapa yang mau nyoba? Diwasol semua, disambung semua. Akhir surat Abasa, awal surat apa? At-Takwir. Nanti kalau antum ngajar ke murid-murid antum praktekkan dari An-Naba sampai An-Nas ya, supaya betul-betul bisa santri itu. Silakan, siapa yang mau nyoba? Ya. Siapa yang mau nyoba? Diwasol semua, waslul jami'. Sebelum saya tunjuk atau saya tunjuk? Antum sudah belum? Belum, fadal. Kasih mic-nya, akhi. Mana mic-nya? Sini. Barakallahu fiik. Tafadhal, akhi. أولئك هم الكفرة الفجرة بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت. Masya Allah, Allah ibarik fiik. Ahsant. Sekarang akhir surat An-Nazi'at, awal surat Abasa. Akhir surat An-Nazi'at, awal surat Abasa. Siapa? Hah? Silakan. Akhir surat Abasa, akhir surat An-Nazi'at, awal surat Abasa. Di wasol jami'. Ya. Akhwat apa ikhwan? Ya. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها عبس وتولى. Bismillahnya jangan diloncat. Bismillahnya jangan diloncat. Ya, bacanya bagus, masya Allah. Silakan. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى. Subhanallah. Ya. Awalnya pelan, cepat akhirnya. Nah, tapi nyambungnya benar, ya. Nyambungnya benar. Bagus, ya. Napasnya harus dilatih lagi ya. Dulu waktu saya kecil itu sampai gini. Di depan guru saya, ya. Jadi nggak apa-apa latihan nafas supaya bacaan kita kuat, ya. Tayyib, bagus. Barakallahu fiik. Sekarang akhir An-Naba, awal Abasa. Akhir An-Naba, awal An-Nazi'at, bukan Abasa, nanti loncat jauh. Akhir An-Naba, awal An-Nazi'at. Siapa yang mau nyoba? Ya. Ini lagi pada pemanasan dulu kelihatannya. Ya. Baik, yang sudah siap ngacung. Yang sudah siap ngacung. Ustaz, kalau nggak kuat potong jadi dua nggak apa-apa. Akhir An-Nabanya potong jadi dua atau potong jadi tiga nggak apa-apa. Ayatnya. Inna anzarnakum azaban qariban yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa
ويقول الكافر Sebentar. يا Kalau نعم mau أستاذ. mulai dari ma. نعم Ma qaddamat yadah. Tapi kalau langsung boleh. Wa yaqulu langsung boleh. Silakan. Ulangi lagi. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت نكرر أستاذ ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم Napasnya ditarik lagi, dicoba lagi. Jangan putus asa. Silakan. Dari wa yaqulu. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا. Bagus, masya Allah. Ya, dengan qiraah apa namanya tadi, tadwir, lebih cepat daripada tahqiq. Tadi awal tahqiq, ya. Sekarang tadwir. Kalau hadir insya Allah lebih enak, maksudnya bisa nyambung, ya. Taib, kita baca coba. Kenapa ada iqlab akhir dari surat An-Naba ke Basmalah? Karena ada tanwin. Turabam bis, itu bagus, ya. Coba baca sama-sama. Akhir An-Naba, awal An-Naziat. Kita baca ya. Dari wayakulu apa dari inna? Dari wayakulu. Ada mesin wayakulu. Dulu anda waktu kecil kuat. Sekarang anda nggak tahu tuh. Taib. Tapi kalau hadir insya Allah bisa. Taib, perhatikan. Kita baca sama-sama. Ya. Ya. Kata antum, ini Ustadz nggak kuat nih. Antum mau nyoba? Taib. Taib, kita baca ya. Inna anzarnakum azaban qariban yawma yanzurul mar'u ma قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم والناس. Anda nggak kuat? Dulu kuat ya. Baik. Ini faktor U dan makannya gorengan, ya, labas. Tapi yang benar, yang tepat harus bisa menyambung dengan tepat, ya. Taib. Ikhwan yang Allah muliakan, apa faedah kita belajar nyambung dengan tepat? Tadi supaya kita ngerti cara yang benar dalam membaca Al-Quran ketika wasal, karena banyak yang salah. Baca Al-Fatihah boleh antum sambung. Ya, contoh misalkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim. Itu boleh. Tapi tadi bagusnya per ayat, ya, supaya ngerti cara nyambung yang benar. Karena ada yang baca gini, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Salah atau benar? Salah, ya.
Itu salah karena mensukunkan semua. Ada lagi imam baca, ini nyata karena Anda dengar di belakangnya. Dia baca di salat maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla. Benar atau salah? Salah. Karena dia mensukunkan semua akhir dari apa? Ayat. Itu imam akhi. Ya. Kalau antum mau nyambung, kita mau nyambung, tadi perhatikan harokat akhir. Kalau membaca alhaakumut takatsur, antum perhatikan di situ harokatnya. Alhaakumut takatsuru hatta zurtumul maqabira. Ya tidak? Coba baca. Disambung ya. Alhaakumut takatsuru hatta zurtumul maqabira kalla sawfa ta'lamun. Begitu yang tepatnya. Kalau mau nyambung seperti itu. Jangan pas antum nanti jadi imam, antum di belakangnya ada yang ngerti bacaan, oh salah nih imam nih, gitu ya. Kan malu kita. Ya tidak. Nah, ada lagi yang baca gini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu salah semua tuh bacanya, sukun semua. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ya kan Abu. Mestinya alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Itu kalau mau dibaca sambung. Ya tidak? Seperti itu. Ya. Nah, dengan kita baca dengan belajar tajwid, jadi kita ngerti tata cara baca Al-Qur'an yang benar, ya. Nah, kita lanjut ikhwan yang Allah muliakan. Berikutnya ada materi tentang kecepatan atau ritme bacaan. Istilah tartil mencakup 3 tingkatan bacaan Al-Quran, ya, yaitu ada tahqiq, ada tadwir, ada hadr. Ini sekedar pengetahuan saja, ya. Istilah tartil itu mencakup 3 tingkatan bacaan Al-Quran. Jadi ada yang baca tahqiq, itu masuk ke tartil. Ada yang baca dengan tadwir, itu juga masih dalam kategori tartil. Ada yang baca hadr, itu juga masih masuk dalam kategori tartil. Sebagian ulama ada yang mengatakan tartil tersendiri. Tapi sebenarnya kalimat warattilil Qur'ana tartila itu masuk kepada semuanya, selama bacaan itu benar. Ya. Tahqiq yaitu membaca Al-Qur'an dengan lambat dan tenang sesuai hukum tajwid yang benar. Tingkatan ini lebih pantas digunakan pada proses belajar mengajar. Ada namanya Quran Muallim. Itu dulu saya belajar sama salah satu guru, dia pakai Quran Syekh Al-Husari. Ya, itu ada kaset tuh, bagus sekali. Pelan. Ini untuk belajar mengajar. Bacanya pelan. Tapi ada imam juga baca pelan. Itu berarti pakai qiraah apa? Pakai bacaan tahqiq. Seperti tadi kita contohkan, itu tahqiq. Ya. Ada tadwir. Tadwir itu bacaan dengan kecepatan sedang, antara cepat dan lambat dengan menjaga hukum tajwid. Ini namanya apa? Tadwir. Ya. Ini pelan, ini sedang. Kemudian yang ketiga hadr, yaitu bacaan dengan cepat namun harus tetap menjaga hukum tajwid. Baik bacaan gunah, ikhfa dan sebagainya. Baik yang baca tahqiq, yang baca tadwir, yang baca hadr, selama bacaannya tepat masih masuk dalam kategori apa? Tartil. Ya, tadi baca antum baca tahqiq tadi, bacanya pelan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini tahqiq. Kalau mau tadwir lebih cepat lagi, sedang.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini tadwir. Ada yang hadr. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini namanya apa? Hadr. Dan semuanya masuk ke dalam kategori apa? Tartil. Antum tinggal tulis tadwir, tahqiq, hadr. Itu sekarang banyak tuh contoh di YouTube ya, dari para qari untuk mencontohkan itu. Dan ada imam-imam, ada seingat anak imam Masjidil Haram, Syekh Syamsan ya, kalau tidak salah, itu membaca dengan hadr, baca dengan cepat, itu qiraah hadr, tapi bacanya enak, ya karena memang tadwirnya bagus, ya. Taib. Nanti kita karena itu sebagai pengetahuan, kita langsung masuk ke pelajaran inti, yakni makharijul huruf, ya, makharij al-huruf. Makharijul huruf tempat-tempat keluarnya huruf. Makharij merupakan jamak dari kata makhraj, yang artinya tempat keluarnya huruf. Makhraj sendiri artinya tempat keluar. Kalau ditambah huruf berarti makharijul huruf, tempat keluarnya huruf, di mana suara akan berhenti pada tempat tersebut sehingga dapat dibedakan antara satu huruf dengan huruf selainnya. Jika kita ingin mengetahui tempat keluarnya satu huruf, bacalah huruf tersebut dengan salah satu dari dua cara: menambahkan hamzah pada sebelumnya dan menambahkan tasydid pada huruf tersebut, atau menambahkan hamzah pada huruf sebelumnya dan mensukunkan huruf tersebut. Contohnya abba misalkan ya, atau ab. Nah, ketika antum bilang ini ab, antum merasa-rasa di mana tuh ba itu? Dua bibir, bibir atas dan bibir bawah. Itu cara ulama menentukan huruf. Imam Syibawi ketika menentukan huruf seperti itu. Berarti qaf di pangkal lidah gitu. Ash berarti tengah lidah. Aj berarti di tengah lidah juga. Itu cara untuk menentukan di mana tempat apa? Huruf itu. Nah, belajar makhraj itu ikhwan yang Allah muliakan, ini sangat penting. Karena ulama seperti Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullah dalam Mandhumah Al-Jazariyah, beliau berkata di muqaddimahnya, di awal setelah muqaddimah mengucapkan hamdalah dan salawat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bilang wa ba'du inna hadhihi muqaddimah fima ala qari'ihi ay ya'lamah idh wajibun alaihimu muhattamu qabla asy-syuru'i awalan ay ya'lamu makharijal hurufi was-sifati liyalfidhu bi afsahil lughati. Antum bisa lihat di situ. Ada yang hafal Mandhumah Jazariyah? Ada ya? Kata beliau wa ba'd inna hadhihi muqaddimah, ini muqaddimah fima ala qari'ihi ayya'lamah, yang wajib diketahui oleh qari. Idh wajibun alaihimu muhattamu, karena wajib, betul-betul wajib atas mereka, ya, sangat wajib. Idh wajibun muhattam, ini wajib. Beliau sebutkan maknanya dari dua lafaz yang maknanya sama. Ini benar-benar mesti gitu. Idh wajibun alaihimu muhattamu, jadi wajib atas mereka, betul-betul wajib, ya. Qabla syuru'i awalan ayya'lamu, sebelum mulai baca Al-Quran mereka harus tahu apa? Makharijal hurufi was sifati, mengetahui tempat-tempat keluarnya huruf dan sifat-sifat huruf. Maksudnya apa? Liyalfidhu, supaya mereka bisa mengucapkan, melafadzkan bahasa Arab, bahasa yang paling fasih, bi afsahil lughati. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab, itu belajar makhrajnya dan sifatnya. Ketika kita bisa mengetahuinya dan bisa melafadzkannya,
Ketika kita membaca Quran, bacanya bagus. Ketika kita ngomong bahasa Arab, bacanya bagus. Tidak asal baca, tidak asal ngomong. Ini kelebihan dari kita belajar makharijul huruf dan sifat. Ya. Dan kita pun kalau belajar bahasa lain kan kita juga harus mengikuti bahasa mereka, betul tidak? Apalagi kita mengagungkan Quran. Mengagungkan Quran di antara caranya adalah kita belajar tajwid, belajar makhrajnya, belajar sifatnya. Tapi perlu diketahui bahwa ulama bilang huruf itu ya ada tempatnya, enggak boleh kita berlebihan, enggak boleh berkurang-kurang. Kita menjadi orang pertengahan. Ya, wasatiyah ahlus sunnah itu pertengahan kan? Ada orang di satu sisi berlebihan dia. Berlebihan. Harus gitu ya. Sampai karena berlebihannya syaitan masuk ke mereka. Sehingga memperhatikan makhraj berlebihan sehingga malah salah-salah. Sampai kata Ibnu Jauzi, masuk dalam perangkat syaitan, ada orang jadi imam mengucapkan donya sampai nyeprot ludahnya. Ya, gimana tuh? Ini salah, walau tuh nyemprot ludahnya. Ya, ini berlebihan. Ya, ada juga yang berkurang-kurang, gampang, dah nggak usah belajar makhraj sama sifat. Ini berkurang-kurang. Kita nggak sono, nggak situ. Kita pertengahan, belajar. Dan dengan belajar baik kita ini. Selain kita ingin dapat ilmu, selain itu juga kita ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Karena masuk ke dalam sabda Rasul, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Nah, kata Al-Imam As-Sakhawi, beliau berkata, lil harfi mizanun fala taku taghiyan fihi wa la taku mukhsiral mizani. Huruf itu ada timbangannya. Jangan kau berlebihan, jangan kau berkurang-kurang. Ini tentang huruf, ya. Supaya kita tidak berlebihan, supaya kita tidak berkurang-kurang, kita belajar. Belajar timbangannya dengan mempelajari tempat makharijul huruf, tempat huruf itu di mana saja, seperti yang disampaikan sama ulama. Ya. Nah, kalau antum lihat di halaman 18, ya, sama ya halamannya ya. Halaman 18 ada macam-macam makharij huruf, macam-macam tempat keluarnya huruf. Nah, di halaman 18 ini itu tentang makhraj huruf secara umum atau global. Huruf-huruf hijaiyah keluarnya dari 5 ini, dari 5 tempat ini secara umum, ya. Dari al-jawf, dari al-halq, dari al-lisan, dari syafatan, dari al-khayshum. Nah, dari apa? Pertama al-jawf, kemudian al-halq, terus al-lisan, terus al-syafatan, terus al-khayshum. Apa itu al-jawf? Rongga mulut dan rongga tenggorokan, nyambung satu rongga dia, nyambung, ya, bukan rongga mulut saja, dan nggak mungkin rongga mulut saja, ya. Taib. Kemudian al-halq, apa itu? Tenggorokan. Kemudian al-lisan, lidah. Kemudian asy-syafatan, 2 bibir. Kemudian al-khayshum, pangkal hidung. Jadi huruf-huruf hijaiyah itu keluar dari salah satu dari 5 ini. Gak mungkin dari telinga, akhi, ya, atau dari yang lainnya. Ima halak, ima al-jawf, ima al-lisan, ima syafatan, ima khayshum. Itu aja. Taib. Kita baca 5 kali, 5 kali, 2 kali saja. Pertama apa? Al-jawf, terus al-lisan, asy-syafatan, al-khayshum. Lagi al-jawf, lagi al-halak, al-khayshum. Taib.
Itu ya. Sekarang kita perinci, ikhwan. Masuk halaman berikutnya. Ini perinciannya. Yang pertama adalah al-jauf. Perhatikan al-jauf. Al-jauf tadi rongga mulut dan rongga tenggorokan. Al-jauf itu merupakan tempat keluarnya huruf-huruf mad. Sekali lagi, al-jauf itu tempat keluarnya huruf-huruf mad. Ya. Dan huruf mad itu ada 3. Yang pertama alif, kemudian kaidahnya alif yang didahului dengan harokat fathah, yang kedua waw sukun yang didahului dengan harokat dhammah, yang ketiga ya sukun yang didahului dengan harokat kasrah. Ini namanya makhraj yang keluar, namanya huruf-huruf yang keluar dari jauf. Nah, antum lihat jauf ini ada rongga mulut dan di atasnya ada apa? Hidung, rongga hidung. Ketika kita mengucapkan huruf-huruf mad ini, perhatikan jangan sampai kecampur sama rongga hidung. Kalau kecampur sama rongga hidung atau alias bunyi dengung, berarti salah, keliru. Ya. Nah, perhatikan sebentar. Ketiga bentuk mad tersebut disebutkan secara bersamaan dalam firman Allah Ta'ala. Kalimat nu, hi, ha. Ini rumus saja, rumus. Waw sukun sebelumnya dhammah, hi ya sukun sebelumnya kasrah, ha alif sebelumnya fathah. Ya. Nah, contoh lafadz qala, yaqulu, qila. Ya. Qala, yaqulu, qila. Ya. Qa itu apa ikhwan? Alif sebelumnya fathah. Qala. Yaqulu, waw sebelumnya dhammah. Qila, ya sukun sebelumnya kasrah. Nah, ketika kita mengucapkan qala, yaqulu, qila, itu ada mad semua di situ. Jangan sampai kemasukan dari rongga hidung suara kita. Kalau kemasukan dari rongga hidung berarti salah kita. Caranya gimana? Caranya kata ulama, antum tutup hidung. Ya. Hidungnya ditutup gini. Kalau baca kolanya ko ada suara hidungnya berarti salah. Tapi kalau qala yaqulu, qila, ini benar. Ya. Jadi kalau baca qala yaqulu qila, ini salah. Ya. Jadi harus qala yaqulu qila. Ya. Coba kita baca surat apa ya? An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath, ayat yang pertama. Ayat yang pertama. Ya. Coba baca idza jaa. Lihat idza jaa. Lihat jaa mad. Keluar dari mana rongga? Mulut, rongga tenggorokan. Idza jaa nasrullahi wal fath. Coba baca sama-sama. Idza jaa nasrullahi wal fath. Sekali lagi. Coba baca idza jaa, dipencet hidungnya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, kalau tidak ada dengung berarti benar. Tapi kalau gini,
Idza itu salah ya. Tapi kalau ja itu salah. Kalau itu benar. Nah, itu cara untuk mengetahui bacaan benar atau salah untuk yang mad ya. Nah, jadi kita ketika baca huruf mad makhrajnya di mana? Di al-jauf. Jauf itu apa? Rongga mulut, rongga tenggorokan. Ya. Baca surat Al-Baqarah tentang puasa. Kita baca sama-sama. Surat Al-Baqarah berapa? Karena kita mau puasa kan? Al-Baqarah berapa ikhwan? 183 ya. Buka 183. Baik. Kita praktek baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Siapa yang mau nyoba? Fadhol, akhi. Kasih mic-nya ke beliau. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Bagus. Barakallahu fiik, akhi. Kita lihat. Tadi beliau baca matnya itu tidak kecampuran hidung dan itu bagus. Lihat ya. Kalau ya itu salah. Makanya ketika ada yang baca gini, iya. Kalau ada yang baca gini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam. Ini benar atau salah? Salah. Yam. Ya. Bukan dari hidung. Ya. Harus ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam. Ya, bukan yam. Ya. Seperti itu. Tadi bagus ikhwan contohkan, ya. Ketika mad kemasukan hidung berarti salah. Karena mad makhrajnya di mana? Di al-jauf, rongga mulut dan rongga tenggorokan. Cara mengetahuinya dengan mencet hidung. Ya ayyuhalladzina. Kalau nun masuk hidung. Zi, ada yang baca zi, itu salah. Ya,
Coba kita baca sama-sama surat tadi Al-Baqarah 183. Sama-sama ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, sekarang Ahwat satu lagi. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Bagus. Coba yang alladzina, zi. Alladzina, bukan zi tapi zi. alladzina. Bagus. Masya Allah. Suaranya bagus dan bacanya jelas. Bagus. Barakallahu fiik ya. Umu atau ukhti? Umu, Ustaz. Umu, barakallahu fiik. Nah, apa bedanya umu sama ukhti? Kan ada bedanya. Ya, umu juga saudaraku kan. Nah, karena orang Indonesia biasa kalau ukhti itu belum nikah, kalau umu itu sudah nikah, padahal sama aja kan? Ya, ada ibu-ibu itu ukhti kita bukan, ukhti kan? Ya tidak. Taib. Nah itu untuk mad ikhwan ya. Jadi untuk mad makhrajnya di mana? Al-jauf. Untuk mad makhrajnya di al-jauf. Al-jauf itu artinya apa? Rongga mulut dan rongga tenggorokan. Sekali lagi, apa rongga mulut dan rongga tenggorokan? Sekali lagi. Sekali lagi. Sekali lagi. Bahasa Arabnya apa namanya? Apa namanya? Apa namanya? Artinya rongga mulut, rongga tenggorokan. Nah, satu dulu ya. Jadi ingat-ingat karena ada yang bilang rongga mulut saja, ini kurang pas ya. Jadi al-jauf, rongga mulut, rongga tenggorokan. Nah, itu nomor satu. Sekarang kita masuk ke makhraj yang berikutnya. Al-halq. Al-ha. Kalau tulisan bahasa Arabnya alif, lam, ha, lam, qaf. Al-halq. Al-halq. Bukan al-khalq. Kalau kha pakai titik itu artinya makhluk. Tapi ini al-halq. Nah, al-halq itu tenggorokan, akhi. Bukan rongga ya, tapi apa? Tenggorokan. Lihat beda ya antara nomor 1 sama nomor 2. Kalau nomor 1 rongga. Jadi dia tidak punya tempat dia, adanya di hawa. Makanya mad itu ulama menyebutnya makhraj hawa. Makhraj yang tempatnya di udara dia. Laisa lahu hayyiz kata ulama. Enggak ada tempatnya di udara dia. Ya, tapi bukan dari hidung, dari mana? Dari sini. Mulut dan tenggorokan. Sekarang yang kedua itu makhraj namanya al-halq. Al-halq artinya tenggorokan. Tenggorokan makhraj ini ada 3M untuk 6 huruf. Ya. 3M, 3 makhraj untuk berapa huruf? 6 huruf. Jadi di tenggorokan ini secara global ada 6 huruf. Dan 6 huruf ini nanti dikenal dengan huruf-huruf halq. Makanya ketika izhar hurufnya itu ini disebut izhar halqi. Ya. Makhraj halq. Halq tenggorokan kita dibagi menjadi 3. Ada yang pertama tenggorokan bagian bawah, ada yang kedua tenggorokan bagian tengah, ada yang ketiga tenggorokan bagian atas.
Ini terjemahan namanya takribiyah, terjemahan pendekatan. Karena saya waktu nulis begini sama kawan-kawan, ya ada adik kelas, anak-anak di Lipia, kakak kelas di Lipia, kita rembukan, ini nerjemahkannya gimana enaknya. Untuk orang awam, kan kalau bahasa tajwidnya, tenggorokan bagian bawah itu namanya aqsal halq. Kalau tenggorokan tengah itu wasatul halq. Kalau tenggorokan bagian atas namanya adna al-halaq. Kan susah diterjemahkan. Aqsal halaq, tenggorokan yang jauh. Jauh kemana? Ya tidak. Ya, akhirnya untuk pendekatan untuk orang awam, ya udah terjemahkan dengan tenggorokan bagian bawah. Kemudian tenggorokan bagian tengah. Kemudian tenggorokan bagian atas. Ini untuk memudahkan. Dan ada gambarnya di situ. Ya. Ada tanda titik, kemudian kayak ada antena ya, ada sinyal itu. Ahlan akhi. Untuk yang ha dan hamzah, ya ini tenggorokan bagian bawah. Tenggorokan bagian bawah. Keluar 2 huruf. Ya, hamzah dan ha. Hamzah dan ha. Kemudian tenggorokan bagian tengah keluar 2 huruf, ain dan ha. Kemudian tenggorokan bagian atas itu 2 huruf pula, yaitu ghain dan kha. Taib. Dari 6 huruf ini, ikhwannya Allah muliakan, yang sulit untuk kaum kita Indonesia dan jarang digunakan atau tidak ada digunakan dalam bahasa kita keseharian adalah yang tenggorokan bagian tengah, yakni untuk ain dan ha. Makanya sering kesulitan orang kita. Makanya guru ngaji ketika ngajarkan murid makhraj itu perhatikan tenggorokan bagian tengah ini. Maksudnya perhatikannya lebih gitu daripada yang lainnya. Karena kita kaum kita orang Indonesia itu jarang, bahkan nggak ada mengucapkan huruf ain sama ha, ya kan, keseharian kita nggak ada. Ha itu tenggorokan bagian tengah. Kalau kita mengucapkan ha itu lebih cenderungnya ke ha tenggorokan bagian bawah. Tenggorokan bagian bawah, lihat ha, hi, hu, ah. Coba baca sama-sama. Ha, hi, hu, ah. Kalau hamzah, a, i, u, a. Yang ha, hi, hu, ah. Ini enak ya, karena kita juga gunakan. Tapi kalau yang ain sama ha, lihat ha, hi, hu, ah. Ah, jarang digunakan kecuali kalau antum makan lombok kepedesan, makan sambal, baru keluar tuh, ya tidak. Tapi kalau keseharian, misalkan ambil yang ada haknya apa akhir bahasa Indonesia, hantu, hantu, iya, ada hantu, gila ini orang, ya tidak. Kan kita bilang ada hantu di siang hari atau di malam hari, kan nggak ngomong ada hantu di malam hari. Antum bilang ini antum gila atau apa ini, ya? Karena huruf ha itu jarang digunakan, huruf ha jarang digunakan. Makanya ketika kita ngajar ke murid kita, perhatikan ha lebih kuat lagi perhatian kita. Santri kita membaca misalkan alhamdulillah, alhamdulillah, dia baca alhamdulillah. Salah atau benar? Salah. Alhamdulillah. Kan ada ikhwan tuh, Masya Allah saya dapat rezeki, saya ketemu sama Ustadz, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mestinya apa? Alhamdulillah. Ya. Lihat alhamdulillah. Baru benar. Sama seperti takbiran
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahi. Hanya gede ya. Hi baru hil hamd. Hamd. Ada yang baca walillahil hamd. Itu salah atau benar? Mestinya ha ya. Nah. Baik, barakallahu fik akhi. Jadi ha itu jarang digunakan dalam bahasa Indonesia. Ya, coba baca sama-sama. Ha hi hu ah. Ha hi hu ah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Qul huwallahu ahad. Ahad. Ha. Hi. Hu. Ah. Al-hajj. Al-hajj. Sekarang yang ain. Ain di mana ain tempatnya? Tenggorokan bagian tengah, sama seperti ha. Ya, al-ain, al-ain. A'i u a'. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu. Na'budu. Ya, ain itu termasuk huruf pertengahan. Lin Umar ya, tidak syiddah, tidak juga mengalir seperti huruf huruf rakhawah ya. Taib. Kemudian ikhwanya Allah muliakan, waktunya 5 menit lagi ya. Huruf ghain dan kha. Ini tenggorokan bagian apa? Atas. Tenggorokan bagian atas. Ghain dan kha. Lihat. Ghain bukan G. Bukan G. Bukan godok, bukan. Bukan golongan. Bukan godam. Ya. Tapi gha. Gha. Ghagiru al. Gha. Ghi. Ghairil. Ghairil maghdubi. Sekarang yang kha. Kha, khi, khu, akh. Kha. Khair. Khair. Jazakallahu khaira. Khaira. Itu yang kha ya. Jadi ini namanya huruf-huruf apa? Halaq. Dan ini namanya huruf izhar. Huruf apa? Izhar halqi. Makanya izhar halqi itu hurufnya ini. Karena keluarnya dari tenggorokan. Halqi itu tenggorokan. Ya, namanya izhar halqi. Kan di kitab Tuhfatul Atfar dikatakan linnuni in taskun walid tanwini arba'u ahkamin fakhud tabyini fal awwalul izharu qabla ahrufi lil halqi sittin rutibat fal ta'rifi hamzun fahaun thumma ainun ha'u muhmalatani thumma ghainun kha'u. Nah itu dia huruf izhar ya. Hamzun fahaun thumma ainun ha'u muhmalatani thumma ghainun kha'u. Dulu waktu saya kecil di pesantren itu hafal ya. Dulu waktu kecil apa sih ngapalin ini, gurunya ayo ngapalin
Pas udah gede ngerti alhamdulillah. Dulu habis baca rame-rame, sebelum baca rame-rame kan, dibacanya dengan nadhaman. Linnuni in taskun walitanwini arba'u ahkamin fakhud tabini fal awwalul izharu qabla ahrufi lil halqi sittin rutibat fal ta'rifi hamzun fahaun thumma ainun ha'u muhmalatani thumma ghainun kha'u. Begitu ya. Dan kalau antum ngajarin anak-anak ngapalin mandumah Tuhfatul Atfal bagus ya, dari kecil misalkan 5 bait dulu, kemudian besoknya 5 supaya tajwidnya kuat ya. Baik, ikhwah yang Allah muliakan, ini namanya huruf-huruf apa? Halak. Tadi halak itu artinya apa? Halak tenggorokan. Halak artinya tenggorokan. Tenggorokan kita dibagi berapa? 3 ya, berarti ada 3 makhraj. Ada 3 apa? Makhraj. Untuk berapa huruf? 6 huruf. Yang 6 huruf itu dibagi 3 menjadi berapa? 2. Taib. Tenggorokan yang pertama tenggorokan apa? Paling bawah. Keluar dari situ makhraj huruf apa? Hamzah dan ha. Kemudian tenggorokan tengah apa namanya? Keluar huruf apa? Ain dan ha. Kemudian berikutnya tenggorokan atas ghain dan kha. Makanya ulama itu merumuskannya seperti ini. Antum kalau lihat di Tuhfatul Atfal, huruf idgham itu hamzah ha, ain ha, ghain kha. Urutannya seperti ini memang. Ya, makanya ketika antum menyebutkan, ayo sebutkan huruf idhar. Kalau menyebutkannya seperti ini, oh berarti anak ini thalibul ilmi benar. Hamzah ha, ain ha, ghain kha. Gitu. Jadi urutannya yang bawah dulu, habis itu pertengahan, habis itu bagian atas. Ya. Taib, barakallahu fiik ikhwan. Insyaallah habis duhur kita lanjutkan ya. Sesi kedua ya. Taib. Ini istirahat kita atau apa? Ya, istirahat dulu. Nah, istirahat, siap-siap untuk sholat duhur ya. Insyaallah setelah antum istirahat masuk sholat, kemudian makan isoma ya, istirahat, sholat, makan ya, habis itu lanjutkan untuk mempelajari makhraj berikutnya. Mudah-mudahan Allah kasih pahala kepada kita semua dengan pahala yang besar, dan semoga Allah angkat derajat kita semua. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.